Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya sekarang? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Balik lagi bersama Kak Novia. Nah, sebelumnya kita sudah belajar dengan Kak Mela dan Kak Jubita. Ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar tentang materi apa ya? Ya, betul sekali. Sekarang kita akan belajar dengan Kak Novia mengenai tema 5, kelas 5, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Nah, di materi spesifiknya kita akan mempelajari tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem dan usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Siap untuk pembelajaran pada hari ini? Baik. Kakak harap adik-adik semua dapat mendengarkan dengan baik apa yang kakak sampaikan ya. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem. Ada yang tahu tidak faktor apa saja? Ya, betul sekali. Ada faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana yang disebut dengan bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Nah, faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain, yang pertama ada penebangan pohon-pohon. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, ada perburuan hewan. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan, serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kemudian, yang ketiga ada penggunaan insektisida. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Nah, berikutnya yaitu kakak akan membahas mengenai usaha manusia dalam memelihara ekosistem.
Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut menghasilkan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, di antaranya yaitu: yang pertama, mengurangi penebangan hutan secara sembarangan. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian. Yang ketiga, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak. Yang keempat, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional. Nah, bagaimana nih materi yang sudah kakak sampaikan tadi? Semoga adik-adik semua dapat mengerti dan mengimplementasikan cara pemeliharaan ekosistem di sekitar. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Baik, sekian pemaparan materi dari Kak Novia pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.